Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bukutan Pring, kali ini kami berada di Kabupaten Pasuruan, ya, tepatnya di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk lokasi kali ini berada tepat di sebelah utara dari Pasar Winongan, dan di depan kita ini adalah makam dengan panjang sekitar 3-4 meter. Nah, terkenalnya makam ini dengan makam dari Murdangkoro atau Madangkoro. Dari cerita rakyat di sini bahwa Madangkoro ini adalah kesatuan para kesatria, begitu, para pendekar di zaman kerajaan Singosari, yang dalam pada waktu itu ada tragedi peperangan di sini, yaitu di mana kerajaan Singosari dengan kerajaan Tartar dan kerajaan Kadiri yang berperang di wilayah ini, sehingga banyak kesatria-kesatria atau para pendekar-pendekar dalam kelompok yang dinamakan Madangkoro ini meninggal di sini. Setelah saya melakukan sesuatu atau meditasi, bahwa di tempat ini terlihat seperti keraton gitu. Kenapa saya bilang keraton? Karena depan pintu itu, pintunya sangat besar dan tinggi, itu ada sosok penjaga dua, dan dua-duanya itu membawa senjata gitu, Kang Eko. Saya akan menemui salah satu warga di sini yang warga ini punya kelebihan, begitu, di masa kecilnya juga pernah datang ke sini di sekitar umur 13-14, ya, pernah datang ke sini, dan beliau masuk ke dimensi astral, begitu, ke alam gaib, ya, yang dimana di situ diperlihatkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu atau pada zaman kerajaan Singosari, kerajaan Winongan, dan kerajaan Majapahit. Awal mulanya cerita itu atau kejadian yang terjadi di Bapak itu di umur berapa, Pak? Saya dapat cerita sih kayak ngoten niku. dapat cerita gitu tuh mulai umur 17. Itu Madangkaran itu aslinya nama kesatuan pendekar kerajaan Dari Singosari. Namanya Madangkara. Murdangkoro niku Madangkaran. Itu sanes nama orang, nama kesatuan pendekar kerajaan. Kan negara iku. Kok cara saiki pasukan pengaman presiden, ya. Pasukan Cara saiki. Jadi melindungi raja lewat tadi pengawal tanpa stres. Diamankan. Waktu itu Murdangkoro, ya. Diamankan diadang pasukan Damarwulan itu perang pason kuning itu. Beratus-ratus orang dari Belambangan, dari Singosari. Tadi aku sing mati ning kono. Tadi aku ketok kuburan 5. Tadi masih dibangun itu mek loro kuburan 5 ketokku. Aku sampe dikene kalau senunggu itu senunggu besaran Murdangkoro. Apa lek kon kene saking aku ndelok kuburan. Kocok kon balen man tulak si arek waktu SD ini. Tadi ku peperangan antara pasukan Damarwulan ambil pasukan Singosari Madangkaran ini. Jadi kalau perang waktu ini pasukan ini kata ketial kulo tinggal tiang 250 lebih pasukan Madangkara yang pasukan Belambangan anak buah Damarwulan kata pun wakil 200-300 tepuk dari baju-bajuan pedang-pedangan wong biyen, ya. Nah, kelamben ini sarungan ini iki. Lek Winongan asale saya kerajaan Majapahit berarti. Kayak mesin topi bong bang asli di kini di Winongan. Kuburan topi bong ono di petani
Medan Mudangkara sing wetan. Kon Pangeran Wahyuning bareng iki. Ya mesin ya gini bisa. Mesin atau Serambi, Bang Serambi. Untuk pusaka Winongan sing paling ampun niku napa? Pusaka Winongan yang asli itu pusaka pesanan Raja Brawijaya terakhir dari emas 1 kilan tingginya. Pusaka dari emas, logamnya dari emas. Itu pesanan Raja Majapahit, pesan yang Empu Winongan namanya Empu Kunir. Itu emas memang. Itu bisa ikut sama orang yang jujur, gak macam-macam, sering melek, sering tirakat gitu. Kadang aku dulu disuruh ngambil, aku gak seneng gitu. Aku sangat seneng terus terang. Memang ada pusaka ini. Sampai sekarang ada, Mas. Nah, ada namanya nggak pusaka itu? Pastinya ada. Raja Brawijaya Majapahit terakhir pesan keris Winongan itu nggak diambil karena rajanya memang sama rakyat Winongan tuh kurang bijaksana atau gimana ya. Jadi sungkan sama Empu Kunir, waktunya ngambil lah diambil karena orang Winongan tuh banyak orang yang sakit borokan gitu ya, seperti Belentung, Luar Nanai kan saya borokan gitu ya. Kudis ya, kudik ya. Kudik udun Kudik. udun tadi Winongan direken dari rajane sungkan karo empune oleh rakyat Winongan nggak direken waktu zaman dulu sebelum ada Islam. Terus Winongan kan juga terkenal dengan pusakanya, Pak. Terus perihal dengan empunya itu pernah masuk napa mboten? Empu Winongan itu yang terkenal untuk Empu Unduk, Empu Kunir, Empu Kunir, Empu Gandring, Empu Gandring, Pusupo. Empu Supo. Nggih. Pusupo asalnya Winongan. Tapi waktu dikubur di Gresik, di Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pripun ceritane panjenengan dapat cerita itu, Pak? Pusupo. Ya, termasuk nama-nama empu itu tadi. Empu Ceritanya, Nggih. awal mula ceritanya itu gimana? Satu persatunya nih kalau maksudnya kan secara ringkes lah ngoten lho. Gitu, Pak. Empu Gandring tadi. Nggih. Empu Gandring mawon sing fenomenal nggih, Empu Gandring. Gandring teko wong sing tuwa-tuwa, iku wong temenan bocil nak ro ya. Nggih. Itu Empu Gandring asal Winongan. Turun gawe keris turun mari. Dijupuk kali pesen, dijupuk kalau durung bayar dijupuk disudukno karo Empu Gandring mang. Asale Empu Gandring. Berarti nggih merampas istilahnya disudukno nang sing gawe yang ngene ya. Pesen Zamane sapa Ken Arok ta iki? Apa salah pesen awak ya. Pesen ndak matur suwun ndak bayar. Dijaluk njupuk. Disuduk wong sing gawe Empu Gandring ini. Sayang itu di sini di Winongan ini ada Raja Winongan namanya Pangeran Ajar Mangir. Pangeran Ajar Mangir nggih. Itu raja pertama yang mendirikan kerajaan Winongan, Pak. Napa raja yang keberapa wonten? Ya paling yang keberapa itu Pangeran Ajar Mangir. Tapi kuburannya di kono tuh nanti di kebon dalam. Benar. Runtuhnya kerajaan Winongan, Pak, menurut panjenengan? Runtuhnya kurang tahu, Pak. Mboten dereng nate mlebet teng jenengan. Berarti artinya selama di umur 13 sampai sekarang itu sudah banyak dalam tanda kutip dari leluhur yang datang ke Bapak nggih. Sampun kuatan ngoten nggih. Pusat dari kerajaan Winongan atau istana dari kerajaan Winongan menika teng pundi? Menurut orang yang nerawang tentang kerajaan Winongan, keratonnya itu di sebelah selatan pasar Winongan, termasuk Umay Sunyi, termasuk keratoni. Jembatan Winongan itu ke barat itu termasuk keraton kerajaan Winongan. Terakhir, Pak, pesannya ini terhadap generasi. Sekarang pesan saya kalau sama generasi penerus, kalau bisa leluhur kita dikirim Al-Fatihah
yang sebelum Islam juga itu, entah nutup mau masuk minta ya dikirim ya, seperti kita doain Dikirimin doa begitu Pak ya, kita didoakan. supaya diampuni dosanya semasa hidupnya sampai mati itu.